Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ibu-ibu DKP Dharma Wanita Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di acara pengajian online DKP edisi pekan ketiga. Mudah-mudahan niat ikhlas ibu-ibu semuanya dan juga ada bapak-bapak yang ikut hadir mungkin semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut bagian yang ketiga, masih tentang adab makan dan minum ya. Hadis-hadis tentang adab makan dan minum ya. Pada hari ini insya Allah ada beberapa hadis ya, sampai waktu selesai nanti mudah-mudahan bisa kita simak dan kita ikuti semaksimal mungkin. Hadis yang pertama di bagian yang ketiga ini, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabalah bin Suhaimin qala asabana amu sanatin ma'a ibn Zubair faruziqna tamran wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kulu fayaqulu la tuqarinu fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qirani thumma yaqulu illa ayyasta'dhina ar-rajulu akhahu, muttafaqun alaih ya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim dari Jabalah ya bin Suhaim ya. Dia berkata asabana 'amu sanatin ma'a ibn Zubair ya. Kami bersama Ibnu Zubair sedang kena masa 1 tahun pacaklik ya. 1 tahun pacaklik ya. Faruziqna tamaran, sampai kami kemudian mendapatkan rezeki kurma ya. Mendapatkan rezeki yaitu kurma. Wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina ya. Saat kami berdua sedang makan kurma, Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar lewat ya. Wa nahnu na'kulu, sedangkan kami sedang makan kurma. Fayaqulu, kemudian Ibnu Umar berkata, la tuqarinu ya. La tuqarinu, janganlah kalian mengambil kurma itu langsung 2 ya, langsung 2 diambil gitu ya. Jadi janganlah kalian ngambil kurma sekaligus 2 gitu ya, bahasa singkatnya ya. Jadi ngambilnya 2 kan gitu ya. Di sini kemudian fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahanil qiran, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ngambil makanan kurma dan sejenisnya langsung 2-2 atau 3-3 atau 4-4 ya.
Tsumma yaqulu, kemudian Rasul bersabda, illa ayyasta'dzina ar-rajulu akhahu, ya, kecuali salah seorang di antara kalian itu minta izin dulu kepada temannya, ya. Jadi minta izin dulu itu baru dibolehkan. Hadis muttafaq alaih, ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini, ya, berarti terjadi pada saat pacaklik kurma, ya. Setahun tidak panen kurma, kemudian dapat kurma gitu kan, senang, ya. Kayak kita misalnya pacaklik tidak ada buah mangga, ya, beberapa bulan ini, kemudian ada yang ngasih kurma, ada yang masih mangga kan gitu, ya. Sudah lama nggak panen jeruk misalnya, kemudian ada yang ngasih jeruk, nah, senang luar biasa. Nah, saking senangnya, ya, dapat kurma, ya, sampai ketika Jabalah bin Suhaim dan Ibnu Zubair berdua itu sedang makan kurma, ya, mereka kelihatan oleh Ibnu Umar ngambil kurmanya itu dua-dua gitu kan, dua-dua kan mestinya tetap satu gitu kan, habis ngambil lagi satu kan gitu. Ini langsung dua, ya, langsung dua karena mungkin pacaklik kan kangen kurma gitu, jadi pengen langsung ngambil banyak. Oke. Nah, di sini berarti, ya, kandungannya adalah yang pertama, ya, an-nahyu 'anil qiran baina tamrataini idza akala ma'a jama'atin, ya. Larangan ngambil kurma langsung dua apabila kita sedang makan berjamaah, ya. Gitu. Jadi kalau kita sedang makan bareng, ya, bareng teman, baik satu orang, dua orang temannya maupun tiga orang, ya. Ketika kita misalnya di hadapan kita ada kurma, ada anggur, ya, ada apa lagi yang kismis, ada yang ya sebesar kurma lah sekitar itu gitu kan. Maka itu dilarang ngambil kurmanya itu langsung dua, ya, langsung dua gluk, langsung dua gitu. Atau mungkin langsung tiga dan selebihnya. Itu dilarang, itu tidak boleh, ya. Ya, kalau selain kurma ya berarti misalnya kalau kue ya sukro kan gitu misalnya, ya. Kacang gitu kan. Sukro, kacang gitu, ya. Itu tetap satu-satu, nggak boleh langsung dua-dua. Apalagi misalnya di karauk, ya. Apa karauk tuh bahasa Sunda, ya, diambil banyak gitu kan, wah langsung makan begitu, ya, ambil banyak langsung makan. Nah, ini tidak boleh, ini dilarang, ya, kecuali, ya, sendirian makannya, ya. Kalau makannya sendirian nggak apa-apa langsung dua, langsung tiga gitu kan, atau sukro langsung dikerauk gitu kan misalnya, ya, seperti itu. Nah, ini dilarang. Kenapa? Li'anna dzalika dalilu syar'i, karena itu menunjukkan kepada kejelekan, ya, itu bukan adab yang baik, ya, itu tidak baik. Kenapa? Karena juga bikin kesel temennya kan gitu, ya, bikin kesel temennya, kamu maruk amat sih dua-dua, ya kan, atau tiga-tiga ngambilnya satu-satu aja gitu kan, seperti itu. Jadi membuat temennya juga atau teman-teman yang ikut makan dengan dia juga merasa merasa kesel, merasa kurang nyaman dan sebagainya. Nah, ini jadi ini dilarang, ya, dilarang. Tetapi larangan ini sebatas, ya, sampai nanti, ya, bolehnya itu ketika temannya ngizinin gitu, ya. Jadi misalnya minta izin dulu lah, maaf ya saya ngambil kurmanya langsung dua gitu, maaf saya ngambil sukronya langsung tiga gitu, maaf ya minta izin saya mau ngambil kacangnya langsung 5 gitu kan misalnya. Oke, nah kalau diizinin silahkan, ya, kalau tidak nggak boleh, ya, kalau tidak nggak boleh. Nah, ini hadisnya tentang kurma, tetapi dianalogikan, dikiaskan juga kepada selain kurma, ya. Selain kurma, seperti tadi misalnya apa, ya, anggur gitu kan, lengkeng gitu kan. Kalau yang gede-gede mungkin enggak, ya, nggak mungkin apel jeruk langsung ngambil dua kan gitu, ya. Kalau yang kuenya mungkin sukro tadi, ya, kacang misalnya. Nah, ini
tetap satu-satu kita ambil, kita makan ya. Kecuali tadi sedang sendirian makannya, atau ketika makan bareng temennya ngizinin kita ngambil lebih dari satu sekaligus. Nah ini adab yang luar biasa. Jadi sedetil ini Rasulullah SAW mengatur ya adab makan. Nah ini tinggal nanti bagaimana kita bisa mempraktekannya ya gitu. Misalnya ibu baru dari acara, baru dari pasar, bawa banyak makanan, bawa lengkeng gitu kan, bawa anggur sampai rumah, anak-anak langsung berebut, ada yang ngambil 2, ngambil 3, ada yang langsung ngambil 5 gitu kan. Nah ini aturannya mestinya ya tetap duduk bersama, kemudian satu-satu ya. Ya, ambil satu, makan bismillah ya. Ya, dikunyah, selesai ambil lagi kan gitu ya. Nah, ini memang perlu pembiasaan sejak dini ya, supaya sampai besar juga terbiasa. Baik, itu hadis yang pertama ya. Kemudian hadis yang kedua pada hari ini ya. An Wahsyin ibni Harbin radhiyallahu anhu anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya. Dari Wahsy bin Harb ya, semoga Allah meridainya, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wala nashba'u, sesungguhnya kami ini makan, kami sering makan, kami rajin makan, wala nashba'u, tetapi kami kok merasa nggak kenyang terus gitu kan. Makan tapi kok nggak kenyang. Nah ini disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kemudian Rasul menjawab, fala'allakum taftariqun. Ya, oh itu kayaknya kalian makannya sendiri-sendiri. Ya, itu kalian makannya sendiri-sendiri, tidak makan bareng, tidak berjamaah. Ya, qalu na'am. Mereka menjawab, betul ya Rasul. Kami makannya masing-masing, tidak bareng-bareng ya, tidak duduk melingkar makan bareng misalnya seperti itu ya. Maka kemudian Rasul berkata, qala fajtami'u ala ta'amikum ya, fajtami'u, berkumpullah ya, berkumpullah ketika kalian makan ya, berkumpullah maksudnya makan barenglah gitu kan, ketika menikmati makanan ya, seperti itu. Wadhkuru ismallahi, dan jangan lupa berzikir, menyebut nama Allah, membaca bismillah. Yubaraku lakum fihi, maka Allah akan memberkahi kalian. Nah ini jadi curhat para sahabat kepada Nabi SAW, makan tapi kok merasa nggak kenyang. Udah banyak mungkin makannya tapi kok merasa nggak kenyang, seperti itu ya. Jadi kemudian Rasul menyampaikan bahwa supaya kalian kenyang, mendapatkan keberkahan dari makanan itu, maka makanlah berbarengan, berjamaah, fajtami'u ya, bareng-bareng ala ta'amikum kalau makan, dan jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yubaraku lakum fihi, maka Allah akan memberikan keberkahan. Rawahu Abu Daud, hadis ini riwayat Imam Abu Daud ya, Imam Abu Daud ya. Jadi kandungan hadis ini yang paling utama adalah bahwa di sini dituliskan annal ijtima' lit-ta'ami wat tasmiyata 'indal akli sababun lihusulil barakati fit ta'ami wa husulis syab'i min aklihi ya. Annal ijtima'a lit-ta'am, bahwa ngumpul untuk makan, bahwa makannya berbarengan, makannya berjamaah, botram kan gitu ya. Botram, kalau saya waktu kecil dulu ada istilah papadangan ya, nggak tahu tuh papadangan ya. Jadi sama anak-anak, teman-teman kecil itu ngumpul makan ya. Ada yang bawa, semuanya bawa nasi, cuma lauknya nanti ada yang bawa tempe, ada yang bawa tahu, ada yang bawa ikan teri, ya ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa sambal, ada yang bawa lalap. Kumpul di situ 5-6 orang ya. Nah itu yang dianjurkan Rasulullah SAW ya.
Jadi termasuk kita di rumah gitu kan, usahakan makannya bareng bersama keluarga ya. Minimal berdua sama suami sama istri ketika anak-anak memang sedang di pesantren, tidak ada di rumah gitu kan, seperti itu ya. Bahkan ada kebiasaan baik ya, seseorang misalnya kalau nggak ada temennya dia nyari dulu, keluar rumah nyari gitu kan. Siapa nih yang lewat, dipanggil, ayo sini makan gitu kan, temenin saya, seperti itu. Nah ini karena ingin sekali mengamalkan hadis ini ya, jadi berusaha untuk makan berjamaah ya. Wat tasmiyah indal akli, dan jangan lupa membaca bismillah. Nah karena ini sababun lihusulil barakah, yang menyebabkan mendapatkan keberkahan fit ta'am, keberkahan makanan itu, wa husulil syab'i, dan merasakan kenyang ya dari makan itu. Nah ini, jadi kalau ingin kenyang syaratnya dua berarti ya, makannya jangan sendirian ya. Kalau ingin dapat barokah dan ingin merasa kenyang, makannya jangan sendirian ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa diawali dengan baca zikir, baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah ya, kita akan mendapatkan keberkahan, makanan juga terasa kenyang di perut kita dan membawa kesehatan buat fisik kita. Nah, ini adab ya, adab sekian dari adab makan ya. Jadi usahakan makannya tidak sendirian, tidak misah-misah dan sebagainya, tapi berjamaah ya. Berjamaah itu ya minimal berdua lah gitu kan, atau bertiga ya, berdua dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, seperti itu ya. Kalau sedang di luar berarti mungkin dengan teman-teman dan sebagainya. Kalau sedang di kantor ya bareng-bareng setelah sholat zuhur berjamaah atau sebelumnya, makannya di kantin ya bareng-bareng gitu kan, jangan sendiri-sendiri. Oke. Jadi makannya bareng tapi bayarnya sendiri-sendiri misalnya kan gitu. Atau makannya bareng ada yang bayarin, nah itu lebih mantap lagi. Seperti itu. Taib, itu hadis yang ketiga ya ibu-ibu. Taib. Hadis yang kedua tadi ya, hadis yang kedua. Nah itu hadis yang kedua. Berikutnya hadis yang ketiga. Ya. Hadis yang ketiga hari ini. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, ya, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Meridhai Ibnu Abbas ya, meridhai Abdullah dan meridhai Abbas bapaknya, radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya, qala Rasul bersabda, al barakatu tanzilu wasatat ta'ami. Ya. Al barakah, keberkahan itu ya ada atau turun di tengah-tengah makanan ya. Keberkahan itu ada di tengah-tengah makanan ya. Fakulu min hafataihi, maka makanlah dari pinggirnya ya. Dari pinggir makanan itu ya. Wala ta'kulu min wasatihi, jangan makan langsung dari tengahnya ya, dari tengahnya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, ya, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi ya. Jadi di sini Rasul sekali lagi yang mengingatkan tentang keberkahan ya. Jadi keberkahan itu sesuatu yang Allah titipkan ya. Kebaikan makanan itu Allah titipkan itu di makanan, dan itu ada di tengah-tengah makanan itu. Nah di sini kata Rasul, fakulu min hafataihi, ya, makanlah dari pinggirnya dulu, jangan langsung dari tengahnya. Nah berarti jelas ya hadis ini ya. Pertama berarti hukum ya, hukum makan langsung dari ujung sebelah sana misalnya, atau langsung dari tengahnya gitu. Ini hukumnya makruh. Aduh, saya lupa nyiapin makanan di sini ya. Jadi
Misalnya roti ya, roti kan bulat misalnya, atau Rasul persegi panjang. Nah, itu tetap dari pinggirnya dulu, Bu. Ya, dari pinggirnya ya kita makan dari sini gitu kan. Jangan langsung ke tengah sini. Oh, gitu kan. Jadi Ibu bayangkan ada roti langsung tengahnya. Oh, berarti kan begini kan langsung tengahnya nih. Oh, itu nggak boleh, itu makruh. Tetap dari pinggirnya ya, dari pinggirnya nanti sampai ke tengah lalu sampai ke ujung seperti itu. Jadi mulai dari pinggir sini ya, terus sampai selesai sampai ke ujung sini. Jadi jangan mulai dari tengah, jangan mulai dari ujung ini. Jadi yang paling dekat dengan mulut dulu, pinggirnya kan gitu. Ya. Oke, itu kalau roti misalnya atau kue ya. Kalau bubur ya berarti bubur juga sama dari pinggirnya ya. Dari mangkok kan mangkok bulatnya dari pinggirnya dulu. Nah, gitu kan. Jangan langsung ngambil dari tengah ya, tengah mangkok pakai sendok gitu kan. Nggak. Tapi dari pinggir dulu. Nah, seperti ini. Seperti itu Rasulullah memberikan contoh adab ketika makan ya. Jadi karahatul akli min ra'sit ta'am aw wasatihi ya. Makruh makan dari ujung makanan ya, yang jauh itu ya, atau langsung dari tengahnya. Kalau misalnya pizza ya, pizza kan misalnya gede lebar itu bujur sangkar ya, bulat. Nah, yang dekat dengan mulut kita dulu kita ambil gitu kan, kita ambil. Jangan tengahnya dilobangin diambil gitu, atau dari ujung sana kita ambil dari sana, enggak. Jadi ambil yang paling dekat dulu, terus ke tengah, terus ke ujung. Nah ini, jadi Rasul mengatur ya, supaya kita mendapatkan keberkahan. Jadi kalau langsung makan dari tengahnya, khawatir tidak sesuai aturan ini, maka tidak dapat berkah seperti itu. Ya. Jadi ada dua adab dalam hadis ini ya. Yang pertama tadi makan mulai ya dari pinggir dulu, baru ke tengah, baru ke ujung ya. Yang kedua ya makan dari yang paling dekat dengan mulut kita, dengan tangan kita ya, seperti itu. Baik. Bahkan di sini wa khassatan idza kana ya'kulu ma'a ghairihi, secara khusus apalagi makannya bersama teman ya. Bersama teman ya, kebayang ya hamburger gitu kan. Ibu bayangin hamburger ya, hamburger bulat gitu kan, dengan teman kita makannya dari tengah. Gimana kalau dari tengah kan langsung begini kan, belepotan kan gitu misalnya ini, langsung dari tengah ya. Itu kalau dengan sama teman lebih tidak boleh lagi, lebih makruh lagi gitu kan, karena bikin temannya juga gimana gitu kan, jijik, kamu maruk banget sih gitu ya. Jadi kelihatannya kamu kok maruk banget seperti itu ya. Nah ini adab dari Rasul ya, terkait supaya kita mendapatkan keberkahan dari makanan kita ya. Termasuk di sini bahkan disebutkan ya, wa kadzalika bin nisbatil khubzi. Nah, tadi sudah saya bilang ya, juga terkait dengan al khubzi itu roti. Fala yabda al akla min wasatir ragib bal min tarafihi ya. Jadi makan roti, makan pizza, makan donat ya, apalagi ya yang bulat-bulat gitu kan. Nah itu jangan langsung dari tengahnya, tapi dari pinggir-pinggirnya dulu. Oke, jadi pokoknya apapun makanannya ya, tetap mulai dari pinggir, jangan langsung ke tengah ya, supaya kata Rasul keberkahannya maksimal diraih oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu Ibu hadis yang ketiga pada hari ini ya. Kemudian kita lanjut hadis yang keempat ya, hadis yang keempat. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu lahal gharra. Ya. Rasul itu punya nampan untuk makan ya. Punya nampan ya, putih ya, warnanya putih bersih bersinar gitu kan, mengkilatnya. Rasul punya nampan ya. Bahasanya di sini qas'atun ya. Qas'ah itu nampan, bisa buat makan 10 orang ya. Qas'ah itu
nampan ya, bisa buat makan 10 orang ya. Ada lagi nampan yang cuma untuk 5 orang ya, itu namanya sohfa. Sohfa untuk 5 orang, kalau qas'ah untuk 10 orang ya. Ini ibu-ibu yang sering langganan nasi kebuli, nasi biryani misalnya, atau apa tumpeng kan pakai nampan ya, pakai nampan. Nah itu biasanya penjual itu akan nanya buat porsi berapa ya. Kalau porsi 5 berarti nampannya yang kecilan ya, itu namanya sohfa. Kalau buat 10 berarti qas'ah, dia buat siapin nampan yang lebih besar lagi. Nah Rasul punya nampan ya untuk 10 orang, jadi makan 10 orang cukup, qas'ah ya. Kebayang ya, 10 orang berarti segede apa ya nampannya ya. Ibu-ibu mungkin punya nampan di dapurnya, di rumahnya ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Oke. Yahmiluha arba'atu rijalin. No, ya. Nampan Rasul ini sampai dibawa oleh 4 orang. Ya. Berarti kebayang ya, karena kan itu 10 orang melingkar, 10 orang melingkar mengelilingi nampan itu. Maka kalau yang bawanya seorang kayaknya susah, maka ada yang bawanya juga 4 orang kan itu kan, dijinjing sama 4 orang. Falamma adhau, ketika sudah tiba waktu duha, ya, berarti ini ceritanya pagi ya, waktu duha. Wasajadud duha, ya, ketika sudah tiba waktu duha, mereka semuanya sholat duha. Ya, Nabi dan para sahabat sholat duha. Ketika itu utiya bitilka al-qas'ati. Jadi setelah selesai sholat duha, ya, di hadapan mereka itu nampan itu udah dibawa, disiapkan, ya, disiapkan. Yakni waqad surida fiha, ya, di situ sudah ada buburnya ya, semacam bubur gitu kan. Oke, faltafu alaiha ya, mereka kemudian mengelilingi ya, mendekati nampan itu. Falamma katsuru ya, ketika para sahabat sudah banyak ya untuk makan itu, jadi nampan itu, jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian duduk ya. Rasulullah kemudian duduk. Jasa itu duduknya bukan duduk sila ya, tapi duduk kayak antara 2 sujud tuh ya. Jadi Rasulullah SAW duduk di atas 2 telapak kakinya ya. Apa tuh ya, seperti itu. Oke. Jadi kakinya diselonjorkan itu, kemudian duduk di situ. Kayak kita duduk antara 2 sujud lah. Ya. Bukan sila. Oke. Faqala Arabiyun ya. Ya. Kemudian ada orang Badui datang. Ya. Ma hadzal jalsa. Ya, ini ngapain nih pada ngumpul sini ya? Pada duduk begini, ngapain gitu kan? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ja'alani 'abdan karima." Sesungguhnya Allah telah menjadikanku hamba yang karim ya, yang baik, yang pemurah ya, yang mulia. Walam yaj'alni jabbaron anida, dan tidak menjadikanku apa ya, pemaksa, otoriter gitu kan, zalim dan sebagainya, tidak ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul lanjut bersabda, kulu minha walaiha ya, makanlah kalian dari pinggir-pinggir nampan ini, wada'u dzirwataha ya, tinggalkan yang ujung sananya gitu kan ya. Jangan langsung ke sana, yubarak fiha, maka kalian akan mendapatkan keberkahan ya, keberkahan. Nah, jadi dalam cerita ini ya, berarti ceritanya di suatu pagi gitu kan, setelah sholat duha ya, 4 orang sahabat membawa nampan milik Rasul. Nampan itu bisa buat makan, mengenyangkan makanan di situ untuk 10 orang ya. Oke, selesai, kemudian banyak yang duduk situ ingin ikut makan ya, isinya itu roti gitu kan, kemudian ada kuah dikit gitu kan, manis-manis gitu. Nah,
Setelah tambah banyak yang datang, Rasul duduknya menjadi tidak duduk sila, tidak duduk apa gitu, tapi duduk menduduki telapak kakinya ya apa ke belakang gitu kan, kayak duduk antara dua sujud itu ya, antara dua sujud. Nah, kira-kira kenapa Rasul duduknya begitu? Karena biar muat ya, biar lebih muat lagi tuh kan. Tapi kalau duduk sila kan lebih lebar lagi satu orangnya. Tapi kalau duduknya begitu apa? Ya, duduknya tidak duduk sila misalnya, apalagi duduknya tidak selonjoran, yang itu lebih memuat sahabat untuk ikut makan di situ. Ya. Tapi kemudian orang Badui juga datang ingin ikut nimbrung ya. Maka Rasul yang sudah Allah takdirkan, Allah jadikan Rasul yang mulia, berakhlak, beradab, maka duduknya seperti tadi ya, biar yang lain bisa geser-geser, bisa muat banyak di mengelilingi nampan itu. Baik. Maka di sini ada beberapa kandungan, ada 4 kandungan dalam hadis ini. Yang pertama, ya, karamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa tawadu'uhu, mulianya Rasul dan tawaduknya Rasul ya. Tuh, Rasul yang mulia, betapa tawadunya, betapa mulianya. Beliau nggak malu ya makan duduk bareng dengan sahabat-sahabat beliau. Nah ini ya, jadi sebagai seorang Rasul yang mulia pun beliau tetap tawadunya dimunculkan, luar biasa Mas Rasul ini ya. Jadi tetap makan bareng, nggak gengsi. Bahkan duduk biasa bersama para sahabat, duduknya sama ya, nggak ada masalah ya. Ya jadi Rasul sama ya, duduknya sama, tempatnya sama gitu kan, berdesak-desakannya sama gitu kan, seperti itu. Inilah akhlak Rasul yang sangat mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi kita ya, suami ibu misalnya atau ibu sendiri menjadi pejabat, jadi pimpinan tertinggi, nggak usah malu-malu gitu kan ya. Ayo makan, ajak bawahannya, ayo bareng sini ngelingkar gitu kan, ayo lesian sini bareng-bareng gitu kan, nggak usah malu-malu. Nah ini sudah dicontohkan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang kedua ya, istihbabul ijtima' ala ta'am. Istihbabul ijtima' ala ta'am, disunahkan botram, disunahkan makan bareng ya. Disunahkan makan itu tidak sendiri ya, tidak sendiri ya. Wastihbabul jalsatil madhkura fil hadis ya, dan disunahkan duduknya seperti tadi ya. Karena kalau makan bareng kan berarti duduknya juga harus agak mepet-mepet, maka duduknya jangan duduk sila ya, apalagi selonjoran dan sebagainya ya. Wa khasatan an inda dhiqil majlis, apalagi tempat makannya sempit ya, kurang luas dan sebagainya, maka pastikan beri kesempatan yang lain untuk bisa duduk ikut makan bareng di situ. Kemudian yang ketiga, at-tanfir minal kibri wat taraf wal akhirin ya, waradil haq. Kita harus menghindarkan diri kita dari sifat sombong dan menganggap lebih tinggi dari orang lain. Nah ini yang dicontohkan Rasul ya. Jadi di situ ada Rasul, ada sahabat, ada orang Badui gitu kan. Ya orang Badui kan berarti kalau di kasta itu kan ya primitif gitu kan, segala macam lah, kurang peradaban gitu. Tapi di situ tetap sama ya. Dia ingin ikut makan bareng, ikut gitu kan, seperti itu. Jadi sama Rasul, ayo nimbrung sini nimbrung, ayo duduknya geser-geser gitu kan, seperti itu. Nah ini akhlak yang mulia dari Rasul dan para sahabat gitu ya. Jadi mungkin kalau di kantor itu ya, kita mau botram gitu kan, sedang duduk mau siap makan, tiba-tiba ada cleaning service, ada petugas kebersihan gitu kan, datang ke situ. Ih lagi ngapain Pak, kok kumpul di sini? Oh ya sini ayo nimbrung sini, makan. Ayo makan gitu kan, senang tuh ya bawahan kita. Cleaning service itu misalnya kita ajak makan, walaupun mungkin dia nggak apa, malu itu kan pejabat semua kan. Ayo nggak apa-apa sini bareng-bareng, ayo bareng kan itu. Nah, ini salah satu akhlak mulia ya. Jadi menghilangkan kesombongan, menghilangkan rasa tinggi, merasa lebih dari yang lain ya. Jadi makan bareng, siapapun duduk bareng di situ, jangan dibedakan tempat duduknya, jangan dibedakan mejanya. Nah jadi sama-sama. Kalau tempat duduknya begitu ya begitu semuanya, mejanya begitu semuanya, seperti itu. Nah ini
apa? Salah satu akhlak mulia ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, kandungan yang keempat, al-bada'atu bi-ta'amin jawanibil qas'ah ya. Mulai ngambil makan itu, ngambil makanan itu dari pinggir ya, dari pinggir nampan dulu ya, dari pinggir nampan dulu ya, dari pinggir nampan dulu. Jadi kalau ini nampan kan dari pinggir dulu ya, dari pinggirnya dulu gitu kan, terus ke tengah kan, yang nanti udah pinggir habis, yang tengah ditarik ke pinggir, terus begitu ya. Nanti semuanya ketemu di tengah tuh kan, sebelah sini, mulai dari pinggir ketemunya di tengah. Nah itu. Nah ini akhlak yang mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ibu-ibu dari saya hari ini 4 hadis. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dan kita bisa dimudahkan untuk mempraktekkan semua adab-adab makan dan minum ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.